Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah masih melanjutkan kitab yang sama, yaitu kitab Riyadhus Shalihin dalam bab sabar. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pada hadis nomor ke-19. Hadis ini bersumber dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdi khaira." Apabila Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba, ajjalalahul uqubata fid dunya, maka Allah akan menyegerakan siksanya, hukumannya di dunia. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup ini Rasulullah SAW menggambarkan dalam hadis bagaimana yang dikatakannya, tidak mati seseorang itu sehingga penuh telinganya dengan perbuatannya. Dalam kehidupan kita ini, masa lalu kita tak tahu. Barangkali kita dulu waktu sekolah sering cabut. Sekarang sudah tua, sudah haji, sudah baik. Tiba-tiba dapat anak di antara yang 5, ada yang suka cabut sekolah. Kadang-kadang begitulah Allah ingin menghabiskan dosa kita. Dihabiskannya seluruh dosa kita di dunia ini. Disegerakannya siksanya agar kita menghadap Allah kelak tidak membawa dosa. Dahulu di waktu muda kadang-kadang ambil sendal orang, kadang-kadang ambil barang orang. Di hari tua ini terkadang-kadang HP baru terlintas sebentar hilang dia. Ketahuilah sesungguhnya Allah sedang menyegerakan azabnya, sehingga ketika dia menghadap Allah dia tidak lagi membawa dosa. Dan ketahuilah juga kata Rasulullah SAW selanjutnya, wa iza aradallahu bi abdi sarra, jikalau Allah menginginkan menghendaki keburukan terhadap seorang hamba, amsaka amhu bidzambi, Allah menahannya, Allah membiarkannya dalam kesenangannya, Allah tidak menyusahkannya. Sehingga apa? Hatta yuwafi bi yaumal qiyamah, sehingga sempurna nanti siksaan untuknya. Kadang kita melihat orang itu tak sholat, perangainya na'udzubillah, kadang puasa tidak, tapi dapat istri baik, anaknya pintar, usahanya lancar, uangnya perempuan semuanya. Tidak ada berkurang. Kalau kita bawa uang 100, sore jadi 50. Kalau uang dia bawa 100, sore jadi 200 gitu. Ketahuilah, berhati-hatilah di tingkat itu. Sesungguhnya Allah terkadang-kadang kalau tak suka dengan seorang hamba, Allah berikan kebaikan sebanyak-banyaknya kepadanya. Sehingga dia tidak merasa susah sedikit pun di akhirat ini. Agar nanti ketika dia menghadap Allah, sempurna baginya untuk masuk ke dalam kerak neraka. Namun sebaliknya, sebagai hadis yang kita bacakan tadi, terkadang-kadang orangnya soleh, rajin sholat, taat, rajin sedekah, ustadz, tapi anak na'udzubil. Kita tak tahu latar belakang orang. Bisa saja dia sekarang ustadz, waktu dulu sekolah mungkin ubi orang yang dicabutnya, iya kan, kelapa orang yang dipanjatnya. Maka ketika itu, ketika di penghujung senjanya, Allah penuhkan telinganya dengan perangainya. Kalau kita di usia tua ini, waktu muda teringat kita, saya dulu waktu sekolah sering cabut.
Sering bohong orang tua. Nah, ketika usia kita sudah senja, kita menjumpai salah satu anak kita seperti ini, maka dekatilah masjid Allah. Ketahuilah, tak lama lagi Anda pasti akan berjumpa dengan Allah. Karena tidak akan pergi seseorang sehingga penuh telinganya dengan perangainya. Ketahuilah itu. Kalau dahulu waktu bujang kita suka ngambil kelapa muda orang, ngambil rambutan orang, ambil sendal orang. Sekarang kita udah jadi pengurus masjid, jadi RW, hilang juga sendal kita di masjid. Ketahuilah, sesungguhnya Allah sedang mencintaimu. Sesungguhnya Allah sedang menghabiskan dosamu. Agar kamu ketika menghadapnya, kamu tak membawa dosa lagi kepadanya. Tapi sebaliknya, berhati-hatilah ketika kau jauh dari Allah. Solat pun tak lagi datang ke masjid. Tapi duniamu semakin dibentang oleh Allah. Jodohmu diberikan yang baik padahal kau tak solat. Anakmu diberikannya pintar. Segala usahamu diberikan kelancaran. Ketahuilah sesungguhnya itu adalah istidraj. Nikmat yang Allah segerakan kepada kita di dunia ini. Sehingga di akhirat nanti kita tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua keseimbangan yang terus kita waspadai, kita hati-hati. Bersabarlah ketika diuji oleh Allah. Bisa saja ketika diuji itu karena Allah ingin membuktikan cintanya kepada kita. Dan berhati-hatilah ketika dunia ini dibentangkan kepadamu. Bisa saja dunia yang dibentangkan itu adalah pendahuluan kenikmatan yang diberikan kepadamu agar kamu tidak mendapatkannya lagi di akhirat. Kemudian di hadis selanjutnya, masih di nomor yang 19 tapi masih bunga kecil-kecilnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna izamal jaza, sesungguhnya besarnya balasan yang disediakan Allah, ma'a izamil bala, bersama besarnya ujian yang diberikan Allah. Semakin besar berat yang kita rasakan, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Persis seperti puasa. Puasa di negeri yang kafir jauh lebih besar dari pahala orang yang puasa di negeri muslim. Puasa di negeri yang panas jauh lebih besar pahalanya daripada orang yang berpuasa di tempat daerah yang sejuk dan sangat dingin. Kenapa? Balasan yang disediakan Allah sesuai dengan berapa berat cobaan yang kau tanggung, sebesar itulah balasan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini melanjutkan lagi, wa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, idza ahabba qauman, apabila dia cinta dengan suatu kaum, apabila Allah itu mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan berikan mereka ujian. Allah akan berikan mereka ujian. Ketika Allah cinta kepada suatu kaum, terkadang-kadang kaum di sana orang-orang yang taat, orang-orang yang mengenal agama, tapi tiap sebentar gempa dikirim Allah ke sana. Karena Allah ingin menyelamatkan mereka. Kadang-kadang dunia ini telah banyak fitnahnya, maka telah sampai kepada sabda Rasulullah, perut bumi lebih baik dari permukaan bumi. Seandainya kau mati di zaman fitnah itu, pemimpinmu telah zalim, orang kayamu tak lagi sayang kepada orang fakirmu, orang fakirmu tak lagi mendoakan orang kaya, orang berilmu dah mulai sombong sehingga menyalahkan apa yang telah ada. Maka pada saat itu Allah ingin menyelamatkanmu. Dimatikannya kamu dengan ujiannya, sesungguhnya Allah sedang mencintaimu. Dan apabila barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka dia dapat mendapatkan ridho Allah. Barang siapa yang tidak ridho dengan ketentuan Allah, maka dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan dari hadis ini, yang pertama, ujian yang diberikan Allah kepada orang beriman sebenarnya adalah penggugur dosanya dan pengangkat darjatnya karena Allah sedang mencintainya. Yang kedua, ujian yang dialami orang yang beriman kepada Allah adalah bukti cinta Allah kepadanya, bahwasanya Allah ingin menghabiskan hukumannya di dunia ini sehingga dia bersih kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, berhati-hatilah atas kenikmatan dan kesenangan hidup di dunia ini. Bisa saja kenikmatan itu adalah istidraj,
kenikmatan yang Allah segerakan di dunia ini agar kamu tak mendapatkannya di akhirat nanti. Yang keempat, manusia itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Semakin tinggi imannya, semakin tinggi ujiannya. Semakin banyak dia dilihat orang, semakin berada dia di puncak, semakin keras angin menghembusnya. Kira-kira seperti itu pepatah mengatakan. Yang terakhir, apabila kita diuji oleh Allah, maka sebenarnya kita sedang dihadapkan dua perkara. Mendapatkan ridho Allah atau mendapatkan murka Allah. Tergantung di mana posisi kita. Apabila kita sabar, maka ridho Allah menanti kita. Apabila kita tidak sabar, maka selamat azab Allah telah disediakan untuk bagi orang-orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.